Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui wadah Sermon Today pagi ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mendengarkan bahwa sebuah iman itu membutuhkan yang namanya kepercayaan yang teguh dari seseorang. Iman juga membutuhkan yang namanya doa. Dengan kita terus-menerus mendoakan apa yang kita imani, kita berharap itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Namun lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan, saya mau sharingkan pada pagi ini bahwa iman itu tidak hanya membutuhkan kepercayaan yang kuat dan juga doa yang dilakukan terus-menerus, tetapi iman juga membutuhkan yang namanya ketulusan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah di dalam Alkitab di mana sebuah keluarga yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Yesus mengalami sebuah persoalan. Mereka adalah Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka ini tinggal di Betania yang berjarak kurang lebih 2 mil dari Yerusalem. Yesus seringkali mendatangi mereka dan sering menginap di tempat mereka. Jadi keluarga ini mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Yesus. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa Yesus sangat mengasihi mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka di dalam Yohanes 11 ayatnya yang pertama. Kita mulai. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Jadi pada waktu itu saudara mereka Lazarus itu jatuh sakit. Marta dan Maria kemudian mengirimkan pesan kepada Yesus, menyampaikan bahwa saudara mereka Lazarus sedang sakit. Tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi mereka berharap karena mereka percaya ketika Yesus mendengarkan berita ini, Yesus akan datang ke tempat mereka, mendoakan saudara mereka, dan saudara mereka akan sembuh dan tidak mati. Namun apa yang terjadi? Kita lihat pada ayatnya yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata dengan sengaja Yesus mengulur waktu. Dengan sengaja Yesus menunda apa yang seharusnya dia lakukan. Dengan sengaja Yesus menunda apa yang seharusnya yang diharapkan oleh Marta dan Maria ketika itu. Namun karena sikap Yesus yang menunda, akhirnya saudara mereka Lazarus mati. Kemudian saudara-saudari, ketika Yesus pergi ke Betania pada beberapa hari kemudian, pada ayat yang ke-17 dikatakan di sana, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah seringkali ketika kita diperhadapkan dengan persoalan iman dan seolah-olah Tuhan menutup mata, seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan apa yang kita doakan dan kita imani, bukankah seringkali kita menjadi kecewa? Sebut saja misalnya ketika kita sedang sakit saudara, kemudian kita meminta gembala fokus kita atau mungkin pelayan Tuhan dari gereja ini untuk datang mendoakan saudara, tetapi mereka tak kunjung datang. Mereka tidak kunjung datang sampai saudara menjadi sembuh. Saya percaya ketika saudara sembuh dan pergi ke gereja, saudara akan cenderung menghindari gembala saudara. Saudara akan mencari alasan untuk tidak bertemu mereka karena saudara kecewa.
Tapi tidak demikian dengan yang dilakukan oleh Marta. Pada ayatnya yang ke-20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Dia pergi mendapatkannya. Kenapa dia lakukan ini? Ini adalah tindakan iman yang penuh dengan ketulusan. Mengapa saya bilang ada iman di sana? Pada ayatnya yang ke-21, ketika Marta bertemu dengan Yesus, dia berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Ini yang dinamakan iman yang memiliki ketulusan. Disinilah ketulusan iman dibutuhkan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ketulusan iman seperti ini juga pernah diungkapkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Pada Daniel 3, mari kita buka bersama-sama Daniel pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego? "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu." Ini adalah bentuk iman. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini ketulusan iman. Ini iman meskipun tidak dijawab, mereka tetap beriman dan mengasihi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, beriman dan percaya kepada Tuhan adalah hal yang sangat baik. Dan firman Tuhan lain berkata bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bukankah seringkali kita ketika kita beriman dan apa yang kita imani tidak dijawab oleh Tuhan, tidak terwujud, kita kemudian menjadi kecewa, menjadi lemah. Banyak dari kita yang mengalami itu, banyak dari kita yang melakukan itu, bahkan saya juga sering melakukan itu, dan pada akhirnya saya tidak dapat apa-apa. Tetapi kita lihat Marta dan Maria, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap beriman, mereka tidak menjadi kecewa. Dengan tulus mereka tetap beriman, dan pada akhirnya kita tahu mereka menerima mujizat dari Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa Tuhan berkenan ketika kita beriman dan menaruh percaya kepadanya. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anaknya memiliki hati yang tulus mengasihi Dia tanpa pamrih. Sehingga ketika kita beriman, kita memiliki iman yang tulus kepadanya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, berikan kiranya kami hati yang tulus mengasihi Engkau, sehingga ketika kami berdoa, mengharapkan sesuatu, beriman akan mujizat terjadi dalam kehidupan kami menjadi anak-anak-Mu yang tulus mengasihi Engkau. Bapa di dalam sorga, berkati para penonton yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah mereka boleh dikuatkan di dalam Engkau. Biarlah mereka boleh senantiasa beriman dengan tulus kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati wadah ini, biar semakin hari semakin berkembang menjadi wadah bagi penyebaran kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih berkati setiap kru-kru yang sudah bekerja sedemikian rupa. Tuhan Kau berkati dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin.